Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alisman Halawa. Saya mahasiswa dari Setiawan Surabaya, Prodi Manajemen semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi penyusunan proposal bisnis yang efektif. Apakah yang dimaksud dengan proposal bisnis? Mari kita lihat. Proposal bisnis itu adalah suatu dokumen tertulis yang rinci mengenai usaha yang kita rencanakan. Setiap aspek dalam usaha tersebut perlu kita deskripsikan atau kita harus memahaminya terlebih dahulu. Itu mulai dari proyek yang kita lakukan, pemasarannya, penelitian, dan pengembangan, masalah pabrik, manajemen, resiko yang kita hadapi, masalah finansial, dan sampai masalah penjadwal waktu. Kita harus mengetahui, harus kita mendeskripsikan itu dalam suatu proposal. Dan deskripsi ini adalah sangat penting, yang dimana itu adalah menggambarkan jelas apa usaha yang kita ajukan dan proyek itu kita bawa kemana, dan bagaimana wirausaha tersebut dapat merealisasikan usulan tersebut untuk mencapai tujuan. Jadi di sini adalah seorang wirausaha tersebut dapat merealisasikan usulan sehingga mencapai tujuan nantinya, sehingga sampai tujuan dan proposal itu bisa diajukan kepada lembaga-lembaga atau konsumen nantinya. Definisi proposal secara bisnis. Proposal usaha ini adalah suatu dokumen tertulis yang telah disiapkan oleh wirausahawan yang menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal, mengenai usaha atau proyek baru. Jadi ini adalah suatu proposal ini telah disiapkan terlebih dahulu oleh seorang wirausaha, ya, wirausaha untuk menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan, yang dibutuhkan dalam suatu proposal itu. Proposal ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu to propose, yang artinya mengajukan. Dan secara bahasa proposal juga dapat diartikan sebagai bentuk pengajuan atau permohonan. Jadi di sini adalah bisa kita simpulkan bahwa proposal secara bisnis ini adalah suatu bentuk pengajuan atau permohonan kita kepada lembaga. Apa sih kegiatan yang kita ajukan itu? Apakah itu pembukaan gedung, perlengkapan, ya, itu tergantung apa isi dari proposal kita itu nantinya. Dan itu bisa merupakan penawaran, itu bisa berupa ide, gagasan, pemikiran, atau sebuah rencana kerja yang kita tunjukkan kepada pihak lainnya nantinya, yang bertujuan untuk mendapat dukungan, baik itu secara izin, persetujuan, dana, dan lain-lainnya. Dan di sini juga ada yang menurut para ahli, yaitu Jai, mengemukakan bahwa proposal itu adalah suatu alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Yang di sini adalah itu adalah suatu alat bantu manajemen agar bisa berjalan secara baik atau secara lancar usaha yang kita akan lakukan nantinya, proposal yang akan kita lakukan. Dan bisa kita simpulkan bahwa
Pengertian proposal itu adalah sebagai pengajuan yang berupa tulisan yang berisi perencanaan pemaparan usaha, mulai dari dana, keperluan, keperlengkapan, rencana penjualan, hingga rencana keuntungan yang mungkin bisa kita dapat dari usaha tersebut nantinya setelah proposal itu kita ajukan. Dan ada beberapa pertanyaan penting untuk menyusun rencana bisnis Anda, yaitu adalah siapa pelanggan Anda dalam bisnis itu. Itu juga sangat penting. Siapakah pelanggan kita nantinya? Contohnya kita menjual cilok. Tentunya itu adalah pelanggan utama kita adalah anak-anak sekolah. Kedua, apa kelebihan produk dan jasa Anda? Yaitu apakah harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus, jumlahnya lebih banyak, atau mungkin pelayanan yang akan Anda berikan itu lebih baik ketimbang pesaing Anda. Kedua, siapa saja orang yang ada di lingkungan bisnis Anda. Di sini adalah jika Anda ingin membuat bisnis dengan sebuah tim, siapa saja mereka dan bagaimana kemampuan mereka. Jangan Anda hanya asal-asal memilih atau mendapat pegawai tanpa memperhatikan bagaimana sikap dan sifat serta kemampuan mereka. Itu akan bisa mengakibatkan masalah dalam perusahaan Anda nantinya. Kedua, bagaimana cara Anda mendapat resiko bisnis ini, bagaimana cara Anda menghadapi resiko bisnis ini, yaitu resiko apa yang bisa didapat dalam bisnis ini. Contohnya, jika Anda menjual cilok tadinya itu, apakah Anda sudah memikirkan nasib cilok yang tidak layak untuk dikonsumsi lagi, dan bagaimana cara menanggung kerugian tersebut? Siapkah Anda menghadapi persaingan dan inovasi apa yang Anda siapkan? Beberapa manfaat proposal bisnis. Ada beberapa manfaat yang dipetik oleh wirausaha dengan adanya rencana bisnis yang dibuatnya adalah sebagai berikut, yaitu waktu. Waktu itu adalah usaha dan kedisiplinan yang diperlukan bersama untuk menyusun rencana bisnis formal. Kedua, persaingan, faktor ekonomi dan analisis finansial yang masuk dan subjek rencana bisnis dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan usaha mereka. Dan terakhir adalah proposal bisnis yang lengkap menyediakan alat komunikasi bagi wirausaha untuk memaparkan dan meyakinkan gagasannya kepada pihak lain secara menyeluruh. Siapa yang membaca proposal bisnis Anda? Kita tahu proposal ini kita buat bukan hanya untuk kalangan kita sendiri, namun kita bertujuan untuk mempunyai sasaran yang lebih luas. Contohnya adalah para bankir, investor, konsumen, pengacara, konsultan, dan para supplier. Oleh karena itu juga kita sebagai seorang calon wirausaha harus memahami kebutuhan informasi yang mereka tuntun. Mengingat hal itu, ingat hal tersebut, ada 3 hal yang kita perlukan sebagai seorang calon wirausaha dalam mempersiapkan sebuah proposal bisnis. Salah satunya adalah seorang wirausaha sebagai pengegas dan pendiri sebuah usaha harus memiliki pengetahuan teknologi dan daya kreativitas. Seorang wirausaha juga harus memiliki kemampuan pemasaran. Seorang wirausaha juga harus memiliki kemampuan untuk membuat proyeksi finansial. Sementara itu, para investor biasanya akan melakukan beberapa hal sebelum mereka memutuskan untuk ikut terlibat dalam usaha yang ditawarkan oleh seorang wirausaha. Langkah-langkahnya ada 5, yaitu salah satunya adalah mengidentifikasi
karakteristik industri dan tingkat risikonya, melihat struktur finansial dari rencana usaha tersebut, membaca keseimbangan lembar terakhir dari proposal, mengamati kualitas spekulasi wirausaha, membaca keseluruhan proposal dengan lebih teliti. Baik, demikian hasil presentasi saya. Saya Alisman Halawa, mahasiswa Setiawan Surabaya, mengucapkan terima kasih banyak.